Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Warwa ad-Dailamiyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarun minas sabri wa asyaddu min hatmis sayufi fi sabilillah wala yatrukuha ahadun illa a'tahullahu misla ma yu'tis syuhada wa tarkuha qillatul akli was-sab'i wa bughdus sana'i minan nas fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabbad dunya wa na'imaha wa man sarrahun na'im kullu na'im falyada'i dunya wasana'a minan nas. Jadi ini bicara tentang meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kelezatan dunia. Ya. Waroha ad-Dailamiyu, dan telah meriwayatkan Ad-Dailami telah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda tarkud dunya amru minas sabri, meninggalkan dunia artinya meninggalkan kenikmatan, kelezatan, meninggalkan kelezatan dunia. Amru minas sabri, itu lebih pahit daripada sabar. Wa asyaddu min hadmi syuyufi au asyayufi fi sabilillah, dan lebih keras, lebih sakit daripada menghancurkan atau dipukul oleh pedang fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, lebih sakit, lebih keras daripada disabet pedang di jalan Allah. Itu gambaran daripada meninggalkan kelezatan dan kenikmatan dunia. Ya, lebih pahit ketimbang sabar, lebih pahit ketimbang sabar. Wala yatrukuha ahadun illa atahullahu misla ma yu'ti syuhada, dan tidaklah meninggalkan kenikmatan dunia, tidaklah meninggalkan kehidupan kelezatan dunia. Seseorang tidaklah meninggalkan kehidupan atau kelezatan dunia illa a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada, kecuali bahwa Allah itu akan memberikan kepadanya semisal ganjaran yang diberikan kepada syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah fisabilillah. Ganjarannya besar. Besar bagi orang yang meninggalkan kelezatan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, itu ganjarannya besar, di mana Allah akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut, ganjaran para syuhada. Wa tarkuha qillatul akli, dan meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kelezatan kehidupan dunia,
qillatul akli wasab'i, yaitu adalah sedikit makan dan sedikit kenyang. Jadi dia bukan tidak mampu untuk makan banyak, tidak, tapi sengaja dia makannya sedikit dan tidak kenyang. Nah, jadi di dalam kitab ini dikemukakan yang dimaksud dan bermula meninggalkan kenikmatan atau kelezatan dunia adalah sedikit makan dan sedikit kenyang. Jadi kalau dia itu makan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, hanya untuk memenuhi hajatnya saja. Karena walau bagaimanapun orang itu kan perlu makan untuk kelangsungan hidup, untuk dia bisa beribadah. Dalam rangka itu maka dia hanya mengambil sedikit makanan. Yang penting intinya dia bisa beribadah. Ya. Kan begitu kok. Kalau kita ini kan nggak kira-kira, kalau makan sekenyang-kenyangnya aja. Kadang asbab makan yang terlalu banyak, asbab makan yang terlalu kenyang timbul malas. Akhirnya ogah nggak mau beribadah. Asbab kekenyangan makan terlalu kenyang, akhirnya dia nggak bisa sholat, sakit perutnya. Mau ruku tuh perut sakit, mau sujud perutnya juga sakit karena kebanyakan makan, di dalam perutnya banyak makanan. Jadi di sini dikemukakan bahwa dan bermula meninggalkan kehidupan dunia dan bermula meninggalkan kelezatan dan kenikmatan dunia itu adalah sedikit makan dan sedikit kenyang. Wa bughdu sana'i minan nas, dan marah daripada pujian manusia. Artinya dia tidak suka pujian-pujian dari manusia. Jadi meninggalkan kehidupan dunia yaitu tidak suka dengan pujian-pujian orang. Karena ternyata pujian-pujian orang itu juga adalah salah satu kelezatan dunia. Pujian-pujian orang itu adalah salah satu kenikmatan dunia. Ya kalau kebanyakan kan orang kalau dipuji romannya seneng banget. Ya. Seneng banget. Nah, makanya karena yang demikian itulah maka termasuk dalam kategori bahwa pujian tersebut masuk dalam kategori kesenangan atau kenikmatan dunia, kelezatan dunia. Kan gitu ya Kong ya. Iya. Orang kan paling demen dibilang, oh kiai, wah demen banget orang. Padahal ibunya, masya Allah, ya kita nggak kudu ceritain deh. Dipanggil, oh dia orang alim, wah seneng banget dipanggil sama orang lain dia sebagai orang alim. Nah itu adalah pujian-pujian yang dilontarkan oleh manusia. Dan orang yang meninggalkan kehidupan dunia, orang yang meninggalkan kelezatan atau kenikmatan dunia itu tidak suka dengan pujian-pujian manusia, tidak suka dengan pujian-pujian orang. Fa innahu man ahabba sana'a minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Maka sesungguhnya man ahabbas sana'a, barang siapa yang suka, yang mencintai daripada pujian-pujian manusia, ahabbad dunya, maka dia mencintai dunia, wa na'imaha, dan kenikmatan dunia. Jadi tadi yang saya kemukakan bahwa yang namanya pujian-pujian manusia itu adalah salah satu bentuk kelezatan atau kenikmatan dunia. Makanya dikemukakan
Fa innahu man ahabba sana'a minan nasi, maka sesungguhnya menyukai, menyintai pujian-pujian daripada manusia, ahabba dunya wa na'imaha, maka dia mencintai dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Oke. Jadi kita nih Kong, sejauh mungkin jangan sampai timbul keinginan di dalam diri kita, timbul keinginan di dalam hati kita biar dipuji orang. Jangan sampai ya. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati. Orang yang senang dipuji itu adalah penyakit hati dan bisa merusak amal kita, bisa merusak ibadah kita. Itu. Kong ya. Wah, itu yang nggak boleh, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, terus orang menyanjung-nyanjung, memuji-mujinya. Dia demen banget begitu. Nah, itu berarti orang itu mencintai dunia dan mencintai kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa man sarahun naimu kullun naim fal yada'id dunya wa sana'a minan nas. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, segala kenikmatan, fal yada'id dunya wa sana'a minan nas, maka hendaklah ia meninggalkan dunia dan pujian-pujian daripada orang. Tinggalin tuh. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan daripada segala kenikmatan, nikmat daripada segala kenikmatan dia ingin dapatkan, maka hendaklah dia meninggalkan dunia dan meninggalkan pujian-pujian dari orang lain. Ya kita mah kalau berpakaian biasa aja lah. Kita berpakaian biasa aja, nggak usah diada-adain, khawatir. Ya, kita jaga diri kita sendiri nih. Kita jaga diri kita sendiri, khawatir dengan kita memakai pakaian bagus timbul deh di dalam diri kita rasa riya, rasa angkuh, rasa sombong. Ya, akhirnya dipuji orang. Wah, cakep pakaian ente nih, bagus nih pakaian ente, cocok ente jadi orang alim. Cocok dengan pakaian ente jadi kiai. Wah, palanya gede. Palanya gede. Dia senang dipuji orang. Nggak dapat apa-apa. Nah, artinya dia cinta dunia. Faman sarahun naimu kullun naim, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, segala kenikmatan, fal yada'id dunya wa sana'a minan nas, maka hendaklah dia meninggalkan dunia dan meninggalkan pujian-pujian dari orang. Warwahu Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atatuhu dunya raghimatan wa man kanat niyatuhud dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Nah, ini apa namanya? Hadis ini menunjukkan keutamaan cinta kepada akhirat. Hadis ini menunjukkan keutamaan cinta kepada akhirat dan zuhud
dalam kehidupan dunia, serta celaan dan ancaman besar bagi orang yang terlalu ambisi, ya, terlalu ambisi mengejar harta benda dunia. Celak, Allah mencela. Celaka. Allah mencela bagi siapa saja yang berambisi untuk mengejar harta dunia. Dunia. Apalagi harta dunia itu diambil dari cara-cara yang tidak baik. Harta itu diambil daripada cara-cara yang haram. Ya, seperti makan harta orang lain, seperti mencuri dan korupsi. Wah, yang demikian itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hadis yang mulia ini yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah menunjukkan keutamaan cinta kepada akhirat. Ya memang tempat kembali kita itu nanti di akhirat. Kekal. Ya Kong ya. Iya. Kita nanti kembali di akhirat. Kita ini sekarang masih berada di alam dunia. Sebentar lagi kita masuk ke alam barzah. Kita sadar diri, namanya orang yang meninggal mah nggak kudu tua. Ya. Meninggal mah jangankan yang hidup, di dalam janin aja juga bisa meninggal, bisa mati. Apalagi kita yang udah pada tua, masuk sebentar lagi di alam barzah. Jadi alam barzah itu adalah pintu daripada alam akhirat. Nggak tahu nanti di alam barzah, ya nggak tahu kita di alam barzah berapa lama, entah setahun, 3 tahun, kita nggak tahu berapa lama. Intinya setelah alam barzah maka terjadi kiamat, mulailah kita masuk alam akhirat. Nah itulah tujuan orang-orang yang beriman. Tujuan daripada orang-orang beriman itu bukan alam dunia. Makanya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tertentu, dunia mah nggak dipikirin. Dunia nggak dipikirin. Khawatir dengan dia memegang dunia, justru banyak kemudorotan yang akan didapatkan. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan zuhud dalam kehidupan dunia. Apa tuh zuhud? Zuhud itu adalah melepaskan melepaskan kelezatan-kelezatan dunia, meskipun kelezatan itu halal. Ya. Zuhud itu menghindari daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, meskipun kenikmatan itu halal. Contoh kenikmatan dunia itu adalah harta. Ya. Contoh kenikmatan itu adalah harta misalnya. Dia bisa mendapatkan harta yang halal, ya. Tapi harta itu tidak menjadi utama, tidak menjadi tujuan pokok. Jika dia mendapatkan harta, paling-paling dia gunakan seperlunya saja agar dia bisa ibadah. Harta yang lainnya yang masih tersisa dia gunakan tuh untuk bersedekah, untuk berzakat, membantu orang lain. Ya kan, membantu fakir miskin, membangun sarana-sarana ibadah, baik untuk masjid, madrasah atau pesantren. Dia ambil tuh hanya seperlunya saja untuk kebutuhan dirinya. Perkara yang halal aja, yang mubah aja, dia nggak ambil banyak. Perkara yang haram benar-benar akan ditinggalkan oleh orang-orang yang zuhud. Dia sadar tuh kan, dia sadar karena harta yang dia miliki ini pasti dimintai pertanggungjawaban. Harta itu diminta pertanggungjawabannya, min aina, dari mana harta engkau, dari mana harta kamu dapatkan, wa ila aina, dan kemana harta kamu belanjakan, kamu nafkahkan. Hartanya diambil dari cara yang halal. Dia dagang dengan cara-cara yang halal. Dia tidak merugikan orang lain. Tapi ternyata penggunaannya digunakan penggunaan yang haram. Melakukan maksiat dengan harta tersebut. Melakukan keharaman dengan harta tersebut.
main judi, minum-minuman dan lain sebagainya. Asalnya memang harta itu didapatkan halal, tapi ternyata penggunaannya tidak sesuai yang Allah inginkan. Masuk juga orang itu ke dalam neraka, masuk juga orang itu ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan harta yang kita dapatkan insyaallah kita bisa menjalankannya dan membelanjakannya dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik. Itu ya Kong ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.